Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam program rutin Yayasan Lembaga Sabda dari IG @sabda_ilsa ya. Untuk kita sama-sama kenal Ilsa. Nah, bersyukur sudah seberapa jauh sahabat Sabda mengenal Ilsa ya, karena kita sejak bulan Januari yang lalu kita adakan berbagai macam program ya untuk bisa lebih dekat mengenal Yayasan Lembaga Sabda. Dan hari ini kita akan masih ya berbincang-bincang tentang divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, yaitu divisi Digital Relationship. Kita sudah membahas beberapa divisi sejak bulan Juni yang lalu ya. Ada divisi ITS, divisi Sabda Media, lalu ada divisi konten ya. Lalu setelah itu ada divisi live, ada divisi digital platform. Dan saat ini kita akan sama-sama membahas untuk divisi digital relationship. Nah, saya nggak akan sendiri ya, nanti saya akan bersama dengan teman saya. Halo Melisa, sudah gabung nih teman saya Melisa. Halo Bu Evi. Oke, ya hari ini Melisa dan nanti juga ada temannya, nggak sendiri ya pastinya Melisa ya, akan berbagi tentang divisi digital relationship. Oh namanya oke juga nih ya, kekinian banget digital relationship. Kan anak-anak sekarang sukanya berbicara tentang relasi. Nah, relasinya kalau di Sabda itu kayak apa gitu ya. Oke, sebelumnya kita doa dulu ya Mel ya. Melisa bisa pimpin doa dulu. Bisa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami dapat berkumpul menyaksikan melalui virtual, melalui IG Live ini. Kami akan sharing mengenai digital relationship yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Tuhan, yang berkati untuk anak-anakmu yang ambil bagian, baik yang di depan kamera maupun yang menjadi tim teknis. Tuhan, kiranya apa yang kami sharingkan pada sore hari ini dapat berkenan dan dapat dipakai teman-teman yang lain supaya pelayananmu dapat berkembang di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Melisa ya. Saya mau sedikit kasih clue nih ya sebelum saya masuk ke Melisa tentang divisi digital relationship ini. Ya, sebenarnya divisi digital relationship ini bukan sesuatu yang baru di Yayasan Lembaga Sabda ya. Sejak Yayasan Lembaga Sabda berdiri, paling tidak kami tuh sangat rindu bahwa setiap interaksi yang terjadi dengan produk-produk Sabda atau interaksi yang terjadi dengan Yayasan Lembaga Sabda itu harus menjadi satu relasi ya, harus satu menjadi relasi yang harus selalu kita jaga dan kita follow up gitu ya. Dan ini adalah salah satu wujud kepedulian Sabda ya terhadap para pengguna, terhadap mitra ya, terhadap alumni-alumni Sabda. Kalau kita bilang ini adalah program dari Sabda Care sebenarnya untuk relasi digital ini ya. Kerinduan kami adalah selalu bisa melayani kebutuhan customer untuk bisa lebih lagi dalam memperlengkapi dalam melayani di bidang-bidang atau pelayanan di mana customer atau pelanggan atau pengguna dari Sabda itu bisa berkembang di sana gitu ya. Nah, pada tahun ini ya, tahun 2022 ini karena kami melihat perkembangan relasi yang begitu pesat terjadi ya, baik itu di dalam dunia sosial media maupun dalam pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sendiri, sehingga kami memutuskan ya untuk meningkatkan pelayanan relasi digital kami dalam divisi digital relationship ini. Oleh karena itu sore hari ini kita akan kenalan. Ya, Melisa ini adalah salah satu rekan saya yang menangani ya, mengurusi atau berkecimpung di dalam divisi digital relationship ini. Sudah siap Melisa untuk membagikan tentang divisi digital relationship? Siap Ibu Evi. Oke, siap ya. Oke Mel, ya kapan sih divisi digital relationship ini dibentuk? Ya, kalau bicara kapan tuh kalau tahun ini bisa jadi. Tapi kalau sebelumnya kan tadi Bu Evi udah bilang ya kalau relasi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk yang ada di Yayasan Lembaga Sabda nih. Ya kan, pasti kan setiap ada produk itu pasti harus ada interaksi, ada relasi, ada yang menggunakan, harus di follow up lebih lanjut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kristen, seperti itu kan. Nah, tapi kalau dulu-dulu itu namanya bukan digital relationship nih Bu Evi, namanya itu ada customer experience, ada customer engagement, ada customer relationship. Jadi masih berfokusnya itu dengan customer gitu Bu Evi. Nah, tapi sekarang namanya sudah ganti jadi digital relationship. Gitu Bu Oke. Evi.
Jadi pada prinsipnya pelayanan terhadap customer atau terhadap relasi itu sudah ada sejak lama ya. Tetapi baru tahun ini kita berganti nama menjadi digital relationship. Nah, mau tahu kenapa diganti namanya menjadi digital relationship? Sebentar lagi Melisa akan menjelaskan, tapi saya mau mengundang sahabat Sabda ya yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini saya lihat ada beberapa nama baru ya. Sekarang nih Mel ya, menjawab penasaran, kenapa sih sekarang namanya harus ganti divisi digital relationship? Aduh, apa ya? Karena gini sih Bu Evi, sekarang itu kan dunia digital ya, teknologi juga udah berkembang dengan pesat. Orang-orang itu banyak menggunakan platform-platform digital untuk berelasi, entah media sosial, situs, atau apapun, atau platform digital yang lainnya gitu. Nah, Yayasan Bagus Sabda itu juga menciptakan produk-produk digital gitu Bu Evi. Jadi namanya itu lebih tepat kalau kita sebutnya itu digital relationship atau relasi secara digital, relasi yang dibangun secara digital seperti itu. Nah, Yayasan Sabda juga bukan lagi memperlakukan pengguna itu sebagai customer gitu, tapi memperlakukan pengguna itu sebagai mitra, sebagai partner, juga sebagai orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan digital. Seperti itu Bu Evi. Nah, ini divisi ini juga membantu memaksimalkan follow up relasi yang terjadi secara digital. Jadi nggak cuma berhenti di, oh saya sudah menggunakan produknya, saya sudah menggunakan ini gitu, tapi di follow up lebih lanjut untuk terjadinya interaksi atau relasi yang lebih dekat, lebih intim seperti itu Bu Evi. Oke, itu mengapa sekarang sangat penting juga ya diganti namanya menjadi divisi digital relationship ya, karena bertujuan dengan tujuannya ya untuk menciptakan relasi-relasi digital yang lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Melisa. Nah, bicara tentang kalau kita lihat divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda sebelumnya ya, bukan hanya dia satu divisi namanya divisi, misalnya divisi ITS, lalu hanya divisi ITS. Di dalam setiap divisi itu ada bidang-bidang tugasnya, ada bidang-bidang atau big area yang dilayani ya. Kalau divisi digital relationship ini sendiri, big areanya apa ini? Melisa? Ya, kalau digital relationship sendiri itu ada bidang kerjanya Bu, tentu Bu Evi ada bidang kerjanya gitu. Tapi bidang kerjanya ini ada dua. Yang pertama itu ada media sosial, dan setiap bidang kerja ini ada PJ atau penanggung jawabnya. Jadi semua yang berurusan dengan media sosial itu akan ditangani oleh satu PJ, dan PJ ini nggak akan sendirian, dia akan dibantu oleh teman-teman yang lainnya gitu. Terus juga yang kedua nih ada bidang kerja follow up. Nah, bidang kerja follow up ini PJ-nya adalah rekan saya, teman saya, Kak Nikos, dan tentunya bidang kerja ini mengurus semua follow up terkait dengan produk Yayasan Lembaga Sabda maupun alumni maupun pengunjung situs, kemitraan dan sebagainya. Itu Bu Evi, dan ini Kak Nikos itu juga nggak sendirian kerjanya, pasti akan ada tim-tim yang membantu gitu Bu Evi. Oke, berarti yang mengurus ini divisi digital relationship ini ada kamu di medsos dan juga Nikos ya di follow up. Oleh karena itu saya mau Nikos juga deh sekalian, masa kamu nanti yang menjelaskan tentang follow up, Nikos juga harus menjelaskan. Jadi saya undang ya rekan saya Nikos Septian untuk bisa join dalam Kenal Ilsa pada sore hari ini. Halo Nikos, sudah bergabung? Halo. Oke, iya ya, nanti Nikos kamu punya tugas ya akan menjelaskan tentang bidang kerja follow up dari divisi digital relationship ini. Tapi saya mau kembali lagi ke Melisa dulu ya untuk bidang kerja di medsos. Nah, Melisa bisa jelaskan secara singkat ini ya tentang tugas-tugas di media sosial selama ini yang kamu tangani. Oh ya, untuk tugas-tugas di bidang kerja media sosial itu tentunya yang utama dan paling utama itu membangun relasi ya antara Yayasan Lembaga Sabda dengan pengguna-pengguna yang ada di media sosial. Nah, terus juga ada platform-platform nih yang ditangani oleh bidang kerja media sosial. Itu antara lain ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, jadi kalau teman-teman yang sekarang menyaksikan tuh ya, kalau berelasi dengan kami melalui media sosial, nah itu masuknya ke bidang kerja media sosial yang ada di digital relationship. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa sih yang dikerjakan oleh bidang kerja media sosial? Ya, itu yang dikerjakan adalah tentunya mendistribusikan bahan,
Kalau teman-teman lihat itu di feed, ya, baik di Instagram maupun di Facebook itu maupun di Twitter. Nah, itu yang kami kerjakan, yaitu mendistribusikan bahan. Dan ada juga program engagement. Nah, kayak saat ini nih, kita engagement ya, secara langsung nih ya Bu Evi ya, dengan pengguna yang ada di media sosial Yayasan Lembaga Sabda. Nah, lalu juga ada promosi produk maupun acara. Nah, kalau teman-teman lihat ada brosur, ada produk baru yang diluncurkan, kayak dulu pernah Badeno kampanye dan sebagainya. Nah, itu juga yang dikerjakan oleh bidang kerja media sosial. Nah, lalu selain itu bidang kerja media sosial itu nggak sendirian nih, nggak sendirian Bu Evi, karena media sosial di Sabda nggak cuma satu, ada beberapa. Ya, saya akan sebutkan beserta itu ya, para adminnya ya Bu Evi ya. Ya, yang pertama itu ada Instagram @sabdailsa yang saat ini sedang live. Itu sebagai page-nya saya, dan juga termasuk fanpage Facebook, termasuk Facebook profile dan Twitter. Nah, itu 4 platform itu yang menangani adalah saya. Lalu ada juga yang dari Biblical Engagement, itu ada AYOPA Instagram, itu yang menangani adalah Kak Tere, dan juga untuk Facebooknya AYOPA, lalu ada Alkitab Sabda, itu Kak Tere semua yang menangani. Nah, lanjut lagi nih Bu Evi, yang selanjutnya itu ada Sabda MLC. Nah, Sabda MLC sendiri itu yang menangani adalah Kak Bima, Instagram, dan juga Facebooknya. Nah, selain itu ada Sabda Komik juga nih Bu Evi. Sabda Komik itu yang menangani adalah Kak Bima juga, ya, termasuk Instagram dan Facebooknya. Nah, ini Bu, yang terakhir nih. Yang terakhir itu ada Sabda Resources. Nah, Sabda Resources itu yang menangani adalah Kak Rode, termasuk Instagram dan Facebooknya. Seperti itu, Bu Evi. Nah, lumayan banyak juga ya. Banyak ya, jadi harus ada satu page gitu yang beneran mastiin, oh ini udah terdistribusi dengan baik, ini udah keluar di platform ini udah siap untuk diposting dan sebagainya, seperti itu. Lalu untuk proses kerjanya sendiri, masing-masing admin itu biasanya akan membuat kalender konten nih. Nah, kalender konten itu biasanya dibuat pertengahan bulan sebelum dieksekusi. Jadi kayak ini kan udah Juli, nanti di Agustus gitu udah mulai buatnya itu di bulan Juli atau bulan-bulan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu juga membuat usulan atau draft atau bahan-bahan yang akan diposting, entah itu konten informatif, konten edukasi, maupun konten-konten ringan. Itu. Lalu setelah buat konten, nah di pembuatan konten itu sebenarnya media sosial nggak sendirian sih, tapi dibantu sama divisi lain, yaitu divisi konten. Setelah pembuatan konten itu dilakukan bersama divisi konten, itu diberikan ke divisi media untuk diberikan servis, membuat grafis, membuat video, membuat audio, dan sebagainya. Lalu balik lagi ke divisi media sosial untuk didistribusikan, dan melalui bahan-bahan yang telah didistribusikan, nanti akan tercipta engagement atau relasi dengan followers, dengan subscriber, dan sebagainya. Seperti itu Bu Evi. Panjang ya Bu Evi ya? Ya, proses kerjanya kita lihat ya, proses kerjanya tujuannya adalah supaya apa yang dilakukan dalam media sosial ini betul-betul bisa menciptakan relasi juga ya, dan dijaga ya untuk ininya, relasinya dengan memanage untuk komentarnya, DM-nya, dan sebagainya. Ya, banyak juga ya masukan-masukan untuk Yayasan Lembaga Sabda dari ini ya, dari media sosial. Ya, terima kasih nih untuk sahabat-sahabat Sabda. Ini saya tahu nih berapa ya sahabat-sahabat Sabda di sini juga sangat berperan aktif dalam kita berelasi secara digital ya lewat media-media sosial. Oke. Nah, apakah kita kan tahu ya media sosial itu selalu berkembang? Apakah memang dari Yayasan Lembaga Sabda juga media sosialnya selalu mengikuti tren-tren terbaru dan teknologi baru dari media sosial nih, Melisa? Lalu sekalian ya, program medsos yang paling baru nih saat ini apa tuh? Oke Bu Evi. Ya kalau mengikuti tren sih, ya harus sih Bu. Itu kayak mau nggak mau gitu juga harus ngikutin gitu. Entah tren yang konten yang sedang booming atau juga fitur-fitur yang banyak digunakan oleh kreator-kreator atau oleh
orang-orang lain gitu, atau fitur-fitur baru itu tetap harus ngikutin sih Bu. Tapi nggak semuanya bisa langsung diaplikasikan nih. Jadi harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dari Yayasan Lembaga Sabda. Gitu. Kalau belajar terus belajar sih Bu Evi. Nah, terus kalau pertanyaan Bu Evi yang kedua itu program media sosial yang paling baru ya. Itu ada IG Live. Nah, salah satunya adalah IG Live Kenal Ilsa. Nah, IG Live ini membahas tentang ya seputar yayasan. Dulu udah pernah tentang visi misi, udah tentang divisi-divisi yang lain juga gitu. Dan nanti kalau teman-teman stay tune aja di Kenal Ilsa terus, karena nanti bulan-bulan selanjutnya akan ada tema-tema yang lain dan itu akan mengupas tuntas tentang Yayasan Lembaga Sabda. Lalu ada juga IG Live Alkitab nih Bu Evi. Nah, IG Live Alkitab itu membahas ayat-ayat terkenal atau pasal-pasal terkenal secara live melalui Instagram Live. Nah, biasanya ini dilakukan di Sabda Ilsa dan juga AYOPA. Jadi teman-teman nanti malam nih ada Alkitab, jadi teman-teman bisa join nanti malam juga. Lalu juga ada Sabda Unboxing. Nah, kalau Kenal Ilsa itu kan mengupas tentang Yayasan Lembaga Sabda ya. Kalau yang unboxing ini tentang produk-produk, tentang pelayanan-pelayanan yang dikerjakan Yayasan Lembaga Sabda, itu dikupas tuntasnya di unboxing. Nah, unboxing sendiri itu dilakukan di Instagramnya Sabda Resources. Jadi teman-teman setiap Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat bisa ikutan tuh Sabda Unboxing. Nah, yang terakhir nih Bu Evi, ini nggak tentu dilakukannya. Itu pengumuman kelulusan. Nah, itu diadakannya di Instagram, iya, Sabda MLC. Nah, itu diadakannya setiap setelah ada kelas. Jadi kan besok Rabu nih akan mulai kelas nih Bu, kelas pernikahan Kristen. Nanti setelah penutupan akan ada pengumuman kelulusan lah, itu nanti akan disiarkan langsung melalui Instagram Sabda MLC. Itu Bu Evi program paling baru di cukup banyak ya. Itu tadi program yang kamu sebutkan satu program dari program-program medsos yang berlangsung ya. Tujuannya agar semakin erat lagi ya relasi digital lewat platform dari media-media sosial ini. Thank you Mel ya. Ini saya lihat ada pertanyaan masuk ini ya. Dari Beta Isi nih ya, pertanyaannya nah habis ini tapi Niko siap-siap ya karena saya mau nanya tentang follow up. Oke, pertanyaan dari Beta Isi adalah apakah media sosial Sabda membuka diri berelasi pelayanan dengan pelayanan Kristen lainnya? Kalau ya gimana nih caranya? Nah, gimana nih Mel? Wah iya, tentu kami membuka relasi gitu sama rekan-rekan media sosial yang lainnya atau pelayanan Kristen yang lainnya gitu. Nah, gimana caranya? Caranya gampang banget, cukup ikut bisa DM melalui Instagram, melalui media sosial, atau bisa juga menghubungi via WhatsApp ke nomor Yayasan Lembaga Sabda ya. Nanti teman-teman admin akan kirim nomornya di kolom komentar. Iya, nanti langsung DM juga boleh ya. Kita terbuka banget ya. Yang penting kita kenalan dulu dong. Kenalan dulu ya Mel ya. Kita lihat bagaimana kita bisa bekerja sama. Kayaknya Niko sudah nggak sabar, pengen siap-siap menjelaskan tentang follow up ini. Oke, silakan Niko. Tadi ada divisi media sosial, ada bidang media sosial, lalu ini adalah bidang follow up. Nah, dari Niko sendiri tolong dijelaskan nih tentang bidang kerja follow up apa sih yang dilakukan dalam divisi digital relationship ini. Silakan Nikos. Ini jadi semacam bagian berikutnya ya dari digital relationship. Bagian berikutnya setelah subdivisi media sosial. Nah, dari sini dari namanya aja follow up itu kan berarti menindaklanjuti. Jadi dari fokus area kami adalah menindaklanjuti atau memfollow up relasi yang sudah dijalin Yayasan Lembaga Sabda yang sedang maupun yang sudah dijalin ataupun sudah dijalin, dan kami menindaklanjutinya mungkin dengan mengevaluasi misalnya berrelasi dengan yayasan atau berrelasi dengan mitra-mitra yang lain, sekolah teologi misalnya ataupun lembaga-lembaga pelayanan lainnya, yaitu bagian yang kami tindaklanjuti relasinya di situ. Nah, dari follow up sendiri ada 3 track yang jadi bagian di dalamnya. Yang pertama adalah follow up untuk humas, lalu yang kedua platform, yang ketiga adalah live. Nah, yang humas ini tadi sempat saya singgung sedikit,
tentang bagaimana kami memaintain relasi, juga memulai relasi dengan mitra kami, mitra pelayanan misalnya, juga sekolah-sekolah teologi, lalu juga yayasan-yayasan yang juga bergerak di bidang kekristenan di Indonesia misalnya, ataupun di bidang literatur Kristen. Lalu yang berikutnya, yang platform, kami mencoba untuk lebih mempedulikan lagi pelanggan-pelanggan kami di Sabda ya, pelanggan-pelanggan produk Sabda ataupun pengguna produk Sabda yang menghubungi atau mengakses kami melalui jalur-jalur yang ada, lewat situs, lewat aplikasi, lewat konten yang kami posting, yang kami produksi, dan dinikmati oleh mereka, dan mereka pengen reach out kami. Nah, kami follow up platform ada di situ gitu, untuk menindaklanjuti apa yang mereka sampaikan ke kami. Yang terakhir adalah live. Nah, tentunya ini berhubungan erat dengan event yang diselenggarakan oleh Sabda. Banyak sekali eventnya, event live yang diselenggarakan Sabda. Di situ tentunya ada tidak hanya event yang diselenggarakan, tapi post productionnya seperti apa, post eventnya seperti apa, relasi yang dijalin setelah yang ikut ataupun ingin ikut di event tersebut. Jadi ada form pendaftaran atau form evaluasi kelas misalnya. Kami menganalisa apa saja sih yang menjadi kebutuhan dari teman-teman atau orang-orang yang ikut kelas MLC misalnya. Lalu juga ada yang ikut seminar MLC atau seminar Sabda, dojo online, dan juga training-training yang diselenggarakan oleh Sabda. Jadi itu sih, jadi kalau di web sebenarnya lebih ke care. Jadi kata care ini untuk mempedulikan orang-orang yang ingin reach out kami dan juga sedang atau sudah reach out kami. Iya. Jadi pada dasarnya kita tidak mau membuat program lalu kita tinggal udah nih pokoknya ada program, kalian mau apa, sahabat Sabda mau pakai seperti apa silahkan, tapi kita rindu ya untuk setiap dari jalur platform live maupun interaksi yang terjadi lewat humas tuh selalu kita bisa follow up ya untuk relasinya ya, Nikos ya. Ini betul-betul untuk Sabda Care-nya. Ya, kamu dalam mengerjakan bidang kerja follow up ini sendiri atau ada yang menolong, Nikos? Oke, kurang tentu ya. Di Sabda nggak ada yang kerjain sendirian. Iya sih. Kita juga kalau ada yang bantu saya, ada saya, lalu juga ada Kak Sandra yang bantu saya di follow up platform, lalu juga ada Kak Mei yang membantu di live, dan Tere yang membantu di humas. Tentu juga ada teman-teman yang lain lintas divisi yang membantu saya, termasuk Bu Evi yang sebagai all-round sangat menolong di subdivisi follow up. Oke, terima kasih Nikos ya. Divisi follow up ini sendiri ya, sebenarnya PR-nya banyak sekali ya Nikos ya, dan harus dikerjakan dengan sangat teliti gitu ya. Nah, kamu sendiri dari dari bidang kerja follow up ini ya, apa sih yang menurutmu apa yang diharapkan dari Yayasan Lembaga Sabda, atau paling nggak dari kamu sendiri yang menangani ini? Ya, sebenarnya pengen di follow up ini agar bisa jadi lem gitu, perekat bagi setiap divisi yang ada di Sabda, dan menjadi penyambung bagi dari Sabda ke para orang-orang atau sahabat-sahabat Sabda yang menjangkau Sabda atau reach out Sabda secara digital, karena kami fokusnya di digital gitu. Lalu juga berikutnya lebih care lagi kepada para pengguna, para pelanggan, para sahabat Sabda yang sudah lama atau mungkin juga baru menggunakan produk-produk kami atau menikmati pelayanan-pelayanan dan juga bahan Sabda Mas. Itu sih. Puji Tuhan ya. Oke, Nikos ya. Ya tadi waktu saya dengar pemaparan Melissa dan juga Nikos gitu ya, kayaknya nih divisi digital relationship ini membutuhkan skill-skill khusus nih ya untuk melayani di bidang divisi ini. Mungkin dari menurut Melissa dan Nikos, nanti dari Melissa dulu ya, skill-skill apa saja sih yang dibutuhkan dalam divisi digital relationship ini? Siapa tahu nih ada sahabat Sabda yang sore ini ikutan dan merasa punya skill itu, mau bergabung, siapa tahu ya bisa join. Nah silahkan, bisa Melissa dulu coba, skill apa saja yang dibutuhkan untuk divisi ini?
Ya, eh, kalau dari aku sih pastinya tentang kreatif ya. Yaitu kemampuan gitu untuk mencipta sesuatu, bermain dengan imajinasi dan sebagainya gitu. Nah, terus yang kedua juga kayak tadi udah disinggung gitu, menguasai media sosial dan mau belajar tren-tren yang ada di media sosial gitu. Jadi ya walaupun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fasih pakai media sosial, tapi kalau mau belajar tren, mau belajar media sosial itu yang apa harga mati sih menurutku Bu. Jadi kemauan belajar. Uh, Terus juga kalau menurutku juga tentunya punya hati melayani gitu. Karena digital relationship itu aku ngambilnya landasan firman bisa dari Kolose 1 ayat 16 gitu. Apa semua yang ada yang Tuhan ciptakan itu ya oleh Dia, melalui Dia dan untuk Dia, termasuk relasi secara digital itu juga apa kita ada dan kita pakai itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu sih Bu. Mungkin Mas Nikos bisa tambahin. Ya, silahkan Nikos, tambahkan. Dari follow up sih core-nya sebenarnya CRM ya, Customer Oke. Relationship Management. Jadi kalau ada teman-teman yang punya skill itu atau punya pengalaman di bidang itu, bisalah gabung ke sini gitu. Karena kita juga tugasnya membina relasi dengan orang-orang di luar sana gitu, orang-orang yang apa tadi ya saya mention ya sedang ataupun sudah berrelasi dengan kita. Karena sebenarnya tadi mungkin agak nggak tahu tumpang tindih mungkin dengan divisi humas. Sebenarnya ini apa namanya lebih ke bagaimana membina CRM itu tadi di dalam tugas subjek. Betul, ya, betul sekali. Oke, ya. Nah, thank you ya buat Nikos dan Melisa ya. Tapi nanti masih ada pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan ke kalian. Cuma saya mau menyapa dulu nih rekan-rekan yang udah gabung. Tadi sudah ada beberapa juga yang memberikan feedback gitu ya. Ada pertanyaan ini dari Rahel Fik ya. Mungkin bisa untuk Melisa ya. Apa sih interaksi dengan apakah interaksi dengan sahabat sabda hanya fokus dalam media sosial aja nih Mel? Ya, kalau interaksi secara digitalnya nggak apa ya, nggak hanya fokus di media sosial, karena juga digital relationship itu nggak cuma media sosial nih. Tadi kan sudah disebutkan kalau ada bidang follow up juga. Nah, follow up yang terjadi baik mungkin melalui WhatsApp, melalui situs, melalui Laban, melalui Google Play dan sebagainya itu juga apa interaksi gitu yang tercipta dengan sahabat sabda gitu sih Bu. Jadi nggak fokus ke media sosial saja, tapi juga ke platform digital yang lainnya. Iya, itulah yang tadi dijelaskan oleh saudara Nikos juga ya, Melisa ya. Oke, nah lalu thank you ya Melisa. Lalu ada juga ini pertanyaan dari Reyle dan Pani nih ya. Ini bertanya di bidang bagian follow up, bagian humas nih, Nikos nih ya. Apakah bagian humas hanya berelasi atau melakukan follow up kepada lembaga-lembaga Kristen saja seperti gereja dan sekolah? Ada kemungkinan nggak berelasi dengan lembaga-lembaga umum lainnya seperti pemerintahan atau ya lembaga-lembaga yang bukan agama begitu? Gimana Nikos? Korelasi itu kayaknya ditanyain lebih bersifat antar ini ya organisasi ya. Jadi itu ada di bawah naungan divisi humas. Jadi nanti ada divisi humas yang akan menaungi itu. Sedangkan untuk kami yang subdivisi namanya juga subdivisi berarti menangani bagian yang sudah dan sedang. Jadi fokus kami di membina yang sudah dan juga sedang dibangun relasinya oleh sabda gitu. Jadi untuk misalnya ke yang ditanyain tadi Kak Reyle itu yaitu ada di bawah humas ya. Iya, nah divisi humas ini kita kasih spill aja ya. Tanggal 1 Agustus nanti kita akan membahas kenal kupas tuntas tentang divisi humas dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, jadi dari divisi follow up ini sebenarnya memfollow up semua kolaborasi atau interaksi yang sudah dilakukan oleh divisi humas, lalu nanti di follow up oleh divisi follow up. Jadi tunggu tanggal mainnya ya. Reyle dan Pani, tunggu ya tanggal 1 Agustus harus join lagi. Oke, ini tadi ada tanggapan juga dari
cyber media gitu ya. Yeay, semoga bisa berkolaborasi nantinya. Oke, yes, kita tunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, bisa kontak Melisa, nanti kita akan follow up untuk dari cyber media. Oke, ya ini terakhir nih ya Nikos ya, dan juga Melisa. Apa nih harapan kalian berdua dari hadirnya divisi Digital Relationship ini dalam pelayanan Yayasan Lembaga Sabda? Saya serahkan ke Melisa dulu, setelah itu Nikos ya. Ya, apa ya, harapannya itu relasi digital yang terjadi antara Yayasan Lembaga Sabda dengan pengguna atau tubuh kritis atau mitra atau partner atau apalah kita sebutnya itu makin berkembang itu dan meningkat dan menghasilkan pelayanan digital yang lebih besar lagi bagi kemuliaan Tuhan. Itu sih Bu Evi. Dan ada pokok doa lagi nih. Oke, silakan. Ya, doakan untuk penyesuaian gitu, karena digital relationship itu walaupun dulu sempat singgung itu udah sejak lama ada gitu, tapi benar-benar kita terjun ke dunia digital, relasi atau relasi digital itu benar-benar mulai semester 2 ini gitu, dan kita akan konsentrasi ke sana. Maka ya Sabda bisa dukung dalam doa untuk penyesuaian tugas, untuk follow up yang akan dikerjakan selanjutnya, dan untuk teman-teman yang membantu di divisi ini. Itu sih Bu Evi. Oke, thank you Melisa. Dari Nikos? Ya, untuk harapan sih ada juga personel yang benar-benar terpanggil juga untuk nambahin squad, nambahin squad DR gitu. Jadi bisa saling bahu-membahu untuk mengembangkan relasi yang sudah dijalin dan sedang dijalin oleh Yayasan Lembaga Sabda karena jalurnya banyak sekali dan tentunya butuh banyak tenaga, butuh banyak tangan yang mengerjakan setiap relasi yang sudah dan sedang dijalin atau mungkin nanti akan dijalin. Oke, terima kasih banyak Nikos dan Melisa ya. Nanti kita juga akan doakan bersama-sama tadi apa yang sudah kalian berdua sharekan untuk kemajuan dan pengembangan pelayanan dari divisi Digital Relationship ini, supaya divisi ini betul-betul bisa berjalan juga maju untuk mewujudkan visi dari Yayasan Lembaga Sabda itu ya, IT for God. Ada satu pertanyaan lagi yang barusan masuk ini ya. Saya kasih waktu satu pertanyaan aja nih ya. Dari Unike Odelin, mengapa divisi Humas dan Digital Relationship terpisah dan tidak digabung dalam satu divisi? Ya, mungkin akan lebih jelasnya nanti dibahas nanti ya dalam perkenalan dengan divisi Humas tanggal 1 Agustus mendatang ya. Yang pasti tadi untuk divisi Digital Relationship ini hanya melakukan follow up dari relasi-relasi yang sudah komunikasi kerjasama yang sudah dilakukan dalam divisi Humas ya. Lalu nanti yang akan melakukan atau membuat program follow up-nya adalah dari divisi Digital Relationship. Itu singkatnya seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lagi minggu yang akan datang. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Melisa dan juga Nikos. Semangat ya. Ya, dan kiranya Tuhan berikan selalu hikmat untuk selalu punya hati yang care ya dengan sahabat-sahabat Sabda. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Boleh meninggalkan tempat ini. Baik, salam IT for God. Iya, bagi rekan-rekan semua, sahabat Sabda yang sudah bergabung, terima kasih banyak masih bertahan sampai saat ini dan kiranya bisa belajar banyak ya dari share yang sudah dibagikan oleh divisi Digital Relationship. Ini bukan sekadar kami rindu supaya sahabat Sabda mengenal tentang pelayanan Sabda, tetapi kiranya ini dapat menginspirasi ya sahabat Sabda sekalian dalam pelayanan sahabat Sabda ya. Boleh nanti ditonton lagi rekamannya, undang rekan-rekan lain yang dirasa sangat memerlukan diskusi kita atau sharing kita pada sore hari ini supaya bisa belajar lebih banyak lagi. Kalau ternyata tadi tiba-tiba terpikir, oh ini saya mau tanyakan ya, tapi tadi belum sempat ditanyakan, atau ketika menonton rekaman ini ingin menanyakan tentang divisi Digital Relationship, silahkan boleh tulis komentar ya. Nanti kami akan dengan cepat memfollow up ya komentar atau pertanyaan dari sahabat Sabda sekalian. Oke, baik. Sahabat Sabda sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sharing tentang divisi Digital Relationship pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar divisi ini bisa terus Engkau pakai untuk menyatakan hatimu juga kepada mereka yang sudah menggunakan dan sudah menggunakan produk-produk Sabda dan sudah berinteraksi dengan kami Sabda, sehingga dapat kami lebih mengembangkan lagi pelayanan ini ke depannya bersama-sama. Engkau menolong Melisa dan Nikos juga yang bertanggung jawab dalam divisi ini. Engkau pakai mereka lebih lagi dan menolong mereka dalam membuat segala program yang diperlukan untuk divisi Digital Relationship ini. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk sahabat Sabda yang bisa hadir dan bisa menonton rekaman ini juga Tuhan. Kau memberkati mereka lebih limpah lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Sabda, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Sampai ketemu.